Ya, halo kawan, sahabat petani porang di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami ya, Sarjana Tani Porang, membahas tentang tips-tips atau berbagi pengalaman tentang berbudidaya porang ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai saat ini sudah mau menyimak video-video atau tutorial dari kami ya. Pada kali ini saya sedikit mereview tentang lahan pembibitan saya ya, yang rencananya nanti buat pembibitan di musim depan ya. Jadi saya mempersiapkan juga ya untuk bibit umbi untuk musim depan itu juga saya sudah siapkan ya. Jadi ketika nanti musim tanam depan sudah tidak banyak lagi untuk beli bibit ya. Ya, untuk melanjutkan video ini jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya, bisa di subscribe di pojok kanan bawah. Jangan lupa loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum melanjutkan ya, yuk kita lanjut ya kawan. Ini posisi atau keadaan lahan pembibitan ya. Ini juga di belakang rumah, posisinya tidak jauh dari rumah ya, seperti ini. Alhamdulillah pertumbuhannya juga cukup maksimal. Ini cuma minusnya ada di naungan ya, tapi nggak apa-apa, kita memaksimalkan lahan yang ada aja ya. Jadi ini kemarin saya tanamnya di bulan 8 ya, atau bulan Agustus, kurang lebihnya di bulan itu saya semai dari biji katak ya, biji katak yang kecil banget. Alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat luar biasa ya. Ini tunas pertama, ini tunas kedua, cuma ini saya saya buatkan bedengan panjang ya, sekitar 1,5 meter, lalu di apa ya, kalau bahasanya tuh diicir seperti jagung itu loh kawan, ngicir jagung. Tapi sebagian juga alhamdulillah ada yang besar juga kawan. Nih, nah, ini tunas ke-1 dan keduanya sudah mati ya, tapi sebagian juga masih. Ini tunas pertama, ini tunas kedua, ini alhamdulillah juga nemu black konjak juga ya. Ini kemarin bibit dari katak mini ya, karena pertumbuhannya sudah menurut saya ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kemarin pupuk komposnya banyak sekali kawan. Jadi waktu pengolahan lahan itu pupuk kompos saya carup dengan tanahnya. Setelah itu baru saya tanami biji kataknya. Seperti ini ya, khususnya buat teman-teman yang mau mempersiapkan bibit porang ya, buat anak cucu kita nanti bisa dengan cara seperti ini. Cuma menurut saya ya, yang lebih efisien atau lebih murah ya, katakan bila mana teman-teman modalnya minim, itu tidak pakai biji katak nggak apa-apa. Pakai apa? Pakai biji spora ya, biji bunga spora. Itu harganya juga lebih murah dan isinya banyak kawan. Ketika nanti jenengan semua menyemainya dari biji katak, itu modalnya lebih murah dan isinya banyak. Dan prosesnya apa? Sulit? Tidak ya, tidak sulit penyemaian dari biji katak. Bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, saya juga membuatkan konten tentang proses penyemaian biji bunga, yaitu bisa buat pembibitan ya untuk musim depan. Jadi cukup disemai seperti ini aja nanti biji kataknya. Nah, insya Allah nanti untuk tahun depannya itu sudah jadi umbi kawan ya. Katakan ini nanti sudah jadi umbi kawan, 1 on 2 on minimal sudah dapat ini ya. Tunas kedua sudah segini, lumayan lah nanti buat pembibitan musim depan ya. Tidak harus beli
umbi. Jadi gini kawan, untuk kualitas bibit ya, ini hanya menurut saya saja ya. Kualitas umbi porang itu menurut saya yang paling bagus adalah ketika umbi porang itu umurnya baru 1 musim. Dalam arti umbi itu awalnya berasal dari biji bunga atau dari biji katak ya. Jadi umur umbi itu baru 1 musim. Jadi yang 1 musimnya itu tanamnya dari katak atau biji bunga, otomatis kan 1 musim itu sudah jadi umbi, katakanlah 1 on atau 2 on. Nah itulah bibit yang menurut saya kualitasnya bagus dan untuk perkembangan dan pembesaran umbinya lebih cepat atau lebih besar ya. Ibaratnya itu untuk pembesarannya lebih cepat ya, katakanlah seperti manusia ya. Ibaratnya umurnya itu masih muda, proses pertumbuhannya itu perkembangannya itu lebih cepat ya. Ketika manusia itu umurnya baru 15 tahun, untuk masa pertumbuhannya itu lebih cepat lah, ibaratnya seperti itu ya. Sama seperti porang, ketika umbi itu umurnya baru 1 musim, yang awalnya tanamnya dari katak atau biji bunga, nah itulah bibit umbi porang yang menurut saya paling bagus. Seperti itu kawan. Nah, seperti ini, insya Allah ini nanti juga nanti kalau sudah dorman atau ripas sampai 2 on ya, ini katakanlah buat 1 on kan juga lumayan. Misalkan bibitnya dari biji spora, insya Allah kalau untuk biji spora pun misalkan perawatannya bagus dan nutrisinya tercukupi, itu untuk mendapatkan umbi 1 on 2 on itu cukup mudah. Insya Allah cukup mudah kawan. Yang penting pupuknya kuat, pupuk komposnya kuat, dan perawatan untuk penyiangan gulma ya wajib sekali ya. Ketika ketika porangnya itu menyerap dari nutrisi pupuknya itu tidak terganggu ya, insya Allah pertumbuhannya juga maksimal. Ini lahan bedengan ya. Jadi seperti itu kawan. Ini ya cuma saya memberi tips buat teman-teman juga yang pengen mempunyai calon bibit umbi ya, untuk musim depan bisa disemai seperti ini, tidak memakan lahan banyak tuh, dan modalnya juga minim. Khususnya untuk teman-teman yang modalnya lebih modalnya itu minim ya, bisa pakai biji bunga spora, itu lebih murah lagi kawan. Memang kuncinya untuk budidaya porang ya, nggak cukup dengan modal banyak juga sih menurut saya. Yang penting ulet dan selalu belajar dan telaten ya. Dari biji bunga pun insya Allah dalam 2 musim atau 2 tahun itu sudah bisa panen kok kawan. Katakanlah ambil selama 2 musim itu dapat 1 kilogram bisa kok, saya yakin bisa. Katakan untuk tahun pertama dari biji bunga itu mendapatkan umbi 1 sampai 2 on lah. Nanti untuk musim keduanya, ditanam musim keduanya itu bisa kok 1 kilo, insya Allah bisa ya. Yang penting pupuk komposnya yang kuat, yang banyak, dan perawatan gulma itu yang terpenting untuk budidaya porang. Seperti itu kawan ya. Jadi menurut saya bibit umbi yang paling bagus adalah bibit yang umurnya masih 1 musim. Nah terus untuk umbi mini, umbi yang masih kecil tapi umurnya sudah 2 tahun 3 tahun, apa bagus? Ya bagus saja, bagus. Cuma kalau menurut saya yang paling bagus itu adalah bibit umbi yang penyemaian dari kita sendiri ya, atau menyemai sendiri ya, itu lebih bagus menurut saya. Ini bedengan ini nggak jauh dari rumah, di belakang rumah kemana. Alhamdulillah ini loh daunnya lebar-lebar, karena ini pupuk komposnya kemarin banyak sekali kawan. Jadi ketika pengolahan lahan itu pupuk kompos saya carup, lalu baru disemai biji kataknya. Seperti itu kawan. Yang ini dari biji bunga kecil-kecil, cuma kurang terawat ini kawan ya. Yang sebelah sini sebenarnya kurang terawat ini, cuma sudah saya antisipasi dengan pupuk kompos yang banyak.
Ini rata-rata tunas kedua. Dan sedikit pakai naungan. Masih sama kawan ya, MDPL tinggi nih, MDPL 1250. Buat teman-teman yang lokasi atau lahannya itu di MDPL tinggi ya, katakan di atas 1000 itu nggak apa-apa kawan ya, masih bagus juga. Yang penting untuk budidaya porang di MDPL tinggi usahakan tanpa naungan lah, itu malah lebih bagus lagi. Kalau untuk dataran rendah gimana ya, malah lebih bagus lagi kalau menurut saya ya. Untuk budidaya porang katakanlah MDPL 50 atau 100 MDPL-nya itu malah lebih bagus kalau menurut saya. Cuma untuk cara penanamannya memang sedikit berbeda ya. Seperti itu kan, ini lahan bedengan ya. Ini ada 3 tempat saya untuk penyemaian calon bibit ya untuk musim depan. Ada 3 tempat, ini yang lokasi yang di belakang rumah. Seperti itu kawan ya. Ya mungkin cukup sekian dulu kawan ya video dari saya. Sekali lagi video ini tidak bermaksud menggurui kawan ya, atau saya merasa pintar, tidak. Hanya berbagi tips dan pengalaman saya tentang berbudidaya porang yang pernah saya lalui. Seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel kami. Jangan lupa jika bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain agar bisa menambah wawasan buat teman-teman juga ya. Mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam porang Indonesia.